Halo teman-teman, kembali lagi di channel tutorial gitar bersama dengan aku Bobby. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang satu topik yang sangat dibutuhkan oleh gitaris pemula. Yaitu apa? Yaitu tentang chord family. Nah, chord family sebenarnya adalah suatu konsep yang sangat sederhana, namun kita sebagai pemula kadang-kadang suka membuatnya menjadi rumit. Nah, kali ini kita akan coba menyederhanakannya dan membuat konsep family chord ini atau chord family ini lebih mudah dicerna. Oke, kita langsung ke materinya ya. Nah, di video-video yang lalu saya pernah membahas tentang interval. Nah, interval itu penting sekali untuk kita bisa membuat sebuah tangga nada. Nah, kalau di tangga nada mayor atau di C mayor, urutannya itu adalah C, D, E, F, G, A, B, C. Nah, urutan intervalnya adalah 1 ke 2 itu adalah major second, 1 ke 3 itu major third, 1 ke 4 perfect fourth, 1 ke 5 perfect fifth, 1 ke 6 major sixth, 1 ke 7 major seventh, dan 1 ke 1 lagi perfect eighth ataupun octave. Nah, itu adalah jarak antar note di major scale kalau kita bandingkan dengan root note-nya atau nada dasarnya, itu dalam hal ini C. Nah, tapi bagaimana antara note yang satu dan note yang berikutnya? Misalnya di sebelah Do ke C, C ke E ke F, F ke G, G ke A ke B, dan B ke C. Nah, kali ini kita coba menyederhanakannya dengan instrumen yang lain, yaitu piano. Nah, untuk tangga nada mayor C di piano, dia semua menggunakan tuts yang warna putih, teman-teman. Untuk memudahkannya, coba kita lihat ya. Ya. Nah, kemudian kamu lihat, kalau di piano kita jelas ada melihat ada tuts hitam, ada tuts putih. Kalau misalnya Do ke Re, lihat. Sebenarnya di tengahnya itu ada si ini nih. Ya kan? Nah, jadi Do, Re, jaraknya adalah ada 2 not ya, atau major second. Nah, kalau di gitar berarti ya, di tengahnya ini ada 1 not. Nah, berarti ini kalau kita bisa bilang, kalau pakai istilah gitar ada 2. Oke, 2. Kemudian ketiga, ya, Re ke Mi juga sama seperti Do ke Re, ya. Ya, atau 2 lagi, berarti 2, 2. Oke, kemudian. Nah, ini di tengahnya nggak ada hitam, kamu perhatiin nggak? Ya kan? Tidak ada hitam seperti yang di sini. Di tengahnya kan ada hitam ya. Ya. Nah, kalau Mi ke Fa, dia jaraknya setengah. Atau di sini 2 fret tadi ya. 2 fret. Nah, Mi ke Fa atau E ke F, dia jaraknya berarti cuman 1. Ya. Kita pakai istilah fret di sini ya, 1 fret. Ya, 1 setengah ya, atau 2 1 ya, kelipatan 2 aja, dikalikan 2 ya. Kemudian F ke G 2 lagi ya kan, karena ada di tengahnya ini ya kan, ada fifth di tengahnya. Kemudian G ke A pasti 2 lagi karena ada gis atau as ini di tengahnya. Kemudian A ke B itu juga 2 ya, karena ada bass di tengahnya. Kemudian B ke C baik lagi 1 ya. Atau kalau misalnya secara keseluruhan 2 2 1 2 2 2 1. Atau kalau istilah yang dibagi duanya atau jarak C ke D kan dianggap 1 ya. Bisa juga 1 1 setengah 1 1 1 setengah ya. Kamu pakai cara yang mana itu bebas saja sebenarnya. Mau 1 1 setengah 1 1 1 setengah ataupun 2 2 1 2 2 2 1, sama aja sebenarnya ya, supaya kamu bisa memperhatikannya. Oke? Nah, kemudian untuk membuat family chord-nya, kita tinggal mengambil 1 note dari tangga nada itu, misalnya C ya. Ini kalau di piano. Kemudian si Re-nya ini kita skip. Kita langsung ke
E, ya. Kemudian F-nya kita skip lagi, kemudian jadi G. Nah, ini jadi C triad, oke? Nah, dengan menggunakan konsep yang sama, kita ke D. Berarti D, F, A. Ya kan? Kita ambil satu not, skip not di sebelahnya, ambil not berikutnya, skip not di sebelahnya, ambil not berikutnya. Oke, sama dengan kalau di gitar berarti E minor berikutnya, ya kan? Kemudian F, G, A minor, B diminished, kemudian balik lagi ke C. Ya, sama dengan konsep triad yang pernah kita bahas juga, pakai bentuknya di senar 5 ya. Sama ya. Itu adalah chord family dari C. Ya kan? Dengan menggunakan tadi konsep 1 1 setengah, 1 1 1 setengah. Itu atau 2 2 1 1 2 2 2 1, kita sudah bisa menentukan family chordnya. Nah, itu kan kalau dari C. Tutsnya tuh putih semua, itu gampang kalau di piano. Nah, kemudian kalau kita pindah misalnya ke tangga nada yang lain, katakanlah G ya. Do sama dengan G. Sehingga urutannya jadi berubah, teman-teman. Nah, tapi kalau kita sudah punya jarak yang tetap, yaitu tadi 1 1 setengah, 1 1 1 setengah, kita bisa mainkan chord family-nya dengan rumus itu dari nada apapun. Kalau dalam hal ini G, kita coba G. Berarti G ke A, ya, G ke A, kemudian A ke B, B ke C, C ke D, D ke E. Nah, E-nya ini, kalau rumusnya tadi adalah, ini adalah 2 ya kan? Berarti dia fis. Baru ke G. Jangan pakai F. Karena nggak cocok dengan rumus yang tadi 221 2221 atau 1 1 setengah 1 1 1 setengah. Nah, E ke fis ya, kemudian fis ke G. Sehingga kalau di gitar juga 2 2 1 2 2 2 1. Oke. Nah, jadi chord family-nya sama juga. G, kita ambil G-nya. Kemudian skip 1, ambil B, skip 1, ambil D. Oke, lakukan seterusnya sampai ketemu G lagi di ujung. Jadi ya, sama di gitar juga bisa kayak gitu. G, A minor, B minor, C, D, E minor, fis diminished, G. Nah, jadi menggunakan jarak antar not di major scale tadi, teman-teman, kita bisa mencari chord family dari sebuah tangga nada. Kita coba lagi ya, kalau misalnya dia di D. Kalau D berarti 1 1 ke fis, kemudian ke G. Setengahnya adalah ke G. Ya kan? Fis ke G. Kemudian A, B, cis, D. Di gitar juga mengikuti rumus tersebut. Nah, kemudian kita ambil satu not, skip not berikutnya, ambil not berikutnya, skip not berikutnya, ambil not berikutnya. Kita cobain ya. Kalau D berarti D, fis, A, kemudian E, G, fis minor, G, kemudian A, kemudian B minor, kemudian cis diminished, kemudian D lagi. Ya. Nah, jadi dengan menggunakan tadi kita bisa membuat chord family. Nah, ini ada tabel yang kamu bisa refer untuk melihat seluruh
nada yang ada di musik atau 12 nada yang ada di musik dan seluruh chord family-nya. Nah, ketika kita sudah tahu konsepnya seperti ini, kita jadi mudah mencari chord family. Nah, kalau kamu memperhatikan, nada pertama, nada keempat, dan nada kelima itu adalah nada mayor. Ya, kalau tadi di tangga nada C, kita lihat C, ini F, ini G. Ya, nada 1, 4, dan 5-nya adalah mayor. Tapi 2, 3, dan 6-nya itu minor, perhatikan. Ya kan? D minor, E minor, A minor. Oke, 2, 3, 6-nya dia minor, sedangkan satunya ya spesial yaitu diminished, ya. Nah, dengan seperti itu kita punya 3 mayor, 3 minor, dan 1 diminished. Nah, kalau kita cobain di tangga nada E lagi misalnya ya, satunya mayor, 2-nya minor, 3-nya minor, 4-nya mayor, 5-nya mayor, 6-nya minor, 7-nya diminished, ingat, kembali lagi ke mayor. Ya, kayak gitu ya. Ya, kayak gitu ya. Nah, jadi teori chord family hanya seperti itu teman-teman untuk tangga nada mayor. Tentu masih ada scale-scale yang lain dan tentu chord family-nya akan berubah tergantung dengan scale yang sedang kita mainkan ya. Tapi untuk basic, untuk pemula, kamu bisa tahu major scale ini atau skala mayor ini. Kemudian kamu gunakan konsep interval tadi dan juga konsep memilih nada tadi atau triad, dan kemudian kamu bisa membentuk chord family-nya. Kemudian tinggal kamu mainkan sesuai chord progresi. Misalnya chord progresinya adalah 1, 4, 5 di tangga nada Do sama dengan C. Ya berarti transpose dong, nada C kerendahan. Oh, kita naikin 1. Berarti ke D ya. Karena C ke D itu jaraknya. Ya, kemudian kita naikin. Vokalisnya minta dari D, kita tinggal mainkan. Chord progresinya sama, yaitu 1, 4, 5. Kita tinggal ubah D, G, A, D. Ya. Kemudian, aduh masih kerendahan. Tambahin dong, setengah lagi. Setengah berarti dari D ke S. Oke, berarti S tangga nadanya adalah yang ini. Setelah tahu tangga nadanya, kita tinggal pilih triads-nya dan kemudian kita bentuk chord-nya. S, Fis minor, G minor, As, Bes, C minor, D diminished, kemudian balik lagi ke S. Ya, kalau di gitar. Tadi chord progresi yang diminta adalah 1, 4, 5. Berarti S, As, Bes, S. Nah, ada chord progression yang lain, misalnya 1, 6, kemudian 2, 5. Kita bisa juga cobain. Misalnya 1, 6, 2, 5 di Do sama dengan C. Berarti C, 6-nya A minor, 2-nya D minor, 5-nya G. Kemudian vokalisnya bilang, masih kerendahan, naikin dong ke E. Siap. 1, 6, 2, 5. Berarti E, Cis minor, Fis minor, B, E. Ya. Masih kerendahan, coba di G katanya. Oke, 1, 6, 2, 5-nya di G berarti G, E minor, A minor, D. Aduh,
minta chordnya agak jazz-jazz dong, pakai chord 7, bisa. Chord progressionnya 1625, berarti chord palang dong. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi, perpaduan antara konsep interval tadi, yang satu, kemudian yang kedua adalah triads, sudah bisa membuat chord family. Dan setelah itu langkah selanjutnya aplikasinya adalah ketahui chord progresi lagu itu, dan kemudian kamu bisa mengcombine yang dua tadi di awal. Nah, kemudian kamu tinggal pindahkan ke nada dasar berikutnya. Gampang kan chord family? Oke, semoga mudah-mudahan kamu bisa mencoba. Tabel yang tadi itu kamu bisa download di bawah beserta dengan seluruh materi-materi yang pernah saya bahas di channel ini. Nah, di dalam link itu juga kamu bisa akses, ada PDF, ada tabulatur, ada diagram-diagram yang pernah saya buat di dalam channel ini. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya dan terus berlatih. Bye-bye.